Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi bersama saya Anggi Khairani di Madrah Podcast. Madrah Podcast FTK UIN Araniri. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya tentunya. Seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, Madrah Podcast ini merupakan wadah yang difasilitasi langsung oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri dan dikelola oleh Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan salah seorang guru besar UIN Araniri Banda Aceh dan juga merupakan dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Langsung saja kita sapa Profesor Safrul Muluk SAG MID PhD. Halo, assalamualaikum Prof. Apa kabar Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kabarnya baik sekali. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak Prof sebelumnya karena sudah hadir di Madrah Podcast ini. Dan tentunya di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa ya Prof ya. Ya, sama-sama. Senang sekali bisa hadir di Madrah Podcast ya. Mudah-mudahan ini menjadi ajang yang baik bagi kita membagi informasi kepada teman-teman ya. Oke, ini satu kehormatan besar juga loh Prof bagi saya pribadi karena saya bisa sedikit lebih santai mengobrolnya dengan Prof Safrul hari ini. Oke, teman-teman, berhubung hari ini kita sudah bersama Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yaitu Prof Safrul, kita akan membahas seputar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri ya Prof ya. Baik. Sedikit informasi. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berdiri pada tahun 1962 sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 1963 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berafiliasi dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kondisi ini berjalan sekitar 6 bulan dan akhirnya IAIN Araniri berhasil berdiri. Tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1963 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 89 tahun 1963 sehingga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bernaung di bawah IAIN Araniri dan sampai hari ini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berhasil menaungi 13 prodi. Salah satu wujud pencapaian mutu pendidikannya yang telah dihasilkan diantaranya pencapaian akreditasi unggul yang mencakup 6 program studi. Wah, ini benar-benar capaian yang sangat luar biasa ya Prof buat fakultas kita sendiri. Alhamdulillah. Oke, baik Prof, terkait Fakultas Tarbiyah dan Keguruan nih. Mungkin Prof sebelumnya bisa memperkenalkan dulu nih secara umum tentang Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini dan prodi-prodi apa aja sih yang ada di dalam fakultas kita ini? Oke, baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya Anggi. Seperti yang disampaikan tadi ya, kita sudah cukup lama berdiri, sudah dari tahun 63. Artinya pada tahun ini ya Fakultas Tarbiyah ini sudah berusia 60 tahun. Nah, di usianya yang ke-60 tahun ya, kita ini sudah berdiri lama, ada 13 prodi. Dan jika ditambahkan dengan prodi profesi pendidikan guru PPG itu ada 14 prodi. Nah, dari 14 prodi ini 8 prodi ya, tadi mungkin saya koreksi, bukan 6 prodi tetapi 8 prodi sudah berakreditasi unggul. Oh, 8 ya, prodi. jadi sangat luar biasa sebenarnya kita menyumbang prodi berakreditasi unggul terbanyak di UIN Araniri. Nah, saya sendiri diamanahkan sebagai dekan ini sejak tanggal 2 September tahun 2022. Jadi sekitar 1 tahun 2 bulan sekarang. Nah, pada awal pengangkatan itu ya pada bulan September 2022, kebetulan waktu itu kita langsung mendapatkan tugas berat sebenarnya. Ada 6 prodi yang tadi disampaikan yang harus segera direakreditasi. Ya. Nah, prodi-prodi ini hanya punya waktu sekitar 4 bulan setengah. Ya, termasuklah salah satunya itu prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, prodi PAI ini awalnya sudah berakreditasi unggul. Nah, jadi harus mempertahankan. Ya, alhamdulillah dalam waktu 4,5 bulan kita submit, kemudian dilakukan asesmen kecukupan, kemudian asesmen lapangan. Alhamdulillah kita mendapatkan 5 prodi unggul dari 6 prodi yang direakreditasi. Satu prodi mendapatkan peringkat baik sekali. Iya, demikian.
Oke, oke Prof. Kemudian nih, bagaimana sih pandangan Prof Ya. terkait perkembangan Fakultas Tarbiyah selama kepemimpinan Prof nih? Mungkin bisa dijelaskan dari ruang lingkup pelayanan, sarana prasarana, pencapaian akademik dan non akademik dan lain-lain gitu, Prof. Oke, baik. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, ya ada perubahan yang lumayan bagus, yang sangat baik dari segi pelayanan akademik. Ya, artinya kita memang diberikan amanah ini untuk memberikan pelayanan akademik yang terbaik bagi seluruh sivitas akademika. Nah itu di dalamnya ada dosen, ya, ada tenaga kependidikan atau sering disebut tendik, ada mahasiswa dan staf lainnya. Jadi ini semua menjadi bagian dari hal-hal yang kita lakukan. Salah satu di antara pelayanan akademik yang kita lakukan adalah dengan membuat katakanlah sebuah pusat pengaduan layanan akademik, layanan sarpras dan sebagainya yang bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika. Nah, jika nanti anak-anak kami yang mahasiswa berpendapat bahwa ada pelayanan yang kurang bagus, mereka bisa dengan leluasa melakukan scan barcode yang telah kita sebarkan. Kemudian membuat membuat pengaduan dari pelayanan akademik yang dianggap tidak memenuhi standar. Selanjutnya untuk sarana dan prasarana kita sekarang sudah melengkapi seluruh gedung-gedung di lingkungan Fakultas Tarbiyah ini bisa terakses jaringan internet. Artinya dari kondisi yang sebelumnya itu hari ini sudah sangat-sangat baik improvementnya atau perbaikannya. Begitu juga dengan pelayanan akademik dan non-akademik, ya. Mahasiswa hari ini kita libatkan dalam banyak kegiatan akademik, baik di tingkat fakultas bahkan di tingkat internasional insya Allah. Nah bagi mahasiswa yang berprestasi, ya, baik prestasi akademik maupun non-akademik, mereka juga diapresiasi dengan kita berikan penghargaan. Dan juga kita mulai tahun kemarin sejak Yudisium tahun kemarin itu kita memberikan voucher Gramedia. Ya, voucher Gramedia yang nilainya memang tidak terlalu tinggi, Rp100.000 per mahasiswa yang berprestasi. Jadi itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan. Oke, baik. Kemudian untuk target nih Prof. Ya. Kira-kira target Prof ke depannya untuk Fakultas Tarbiyah apa nih Prof? Dan kira-kira apa upaya yang ditempuh untuk mewujudkan target tersebut Prof? Oke, baik. Nah, karena memang tuntutan ke depannya ini sudah semakin tinggi, ya. Jadi kami berinisiasi seperti ini. Sekarang kita memiliki 8 akreditasi unggul prodi, ya. Yeah. Jadi antara akreditasi unggul, ya, dengan akreditasi internasional itu masih ada gap. Ya, jadi kita akan mengisi kekurangan-kekurangan apa yang dianggap diperlukan untuk meningkatkan akreditasi unggul ini menjadi akreditasi internasional. Nah, dalam upaya ini kita sudah melakukan beberapa hal, ya. Yang pertama, mulai tahun depan, tahun 2024, itu kegiatan PPKPM, yaitu PPL dan KPM mahasiswa akan dilakukan di negara tetangga, negara luar seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, ya, bahkan kita merencanakan ke Vietnam, ya, itu kita rencanakan. Dan alhamdulillah hubungan dengan negara-negara ini kita sudah buat, ya, sudah ada MOU. Bahkan Pak Wakil Dekan 1 Profesor Habibur Rahim itu telah berkunjung ke salah satu sekolah di Malaysia, di Pulau Penang tepatnya, dan kita akan lakukan PPKPM ini di sana. Jadi proses peningkatan akreditasi unggul ke internasional. Kemudian pelibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang bertaraf internasional ini kita lakukan. Selanjutnya penelitian dosen ini juga melibatkan mahasiswa. Artinya hasil kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan ini nantinya menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan dalam referensi yang digunakan dalam pembelajaran. Okay. Kemudian juga satu lagi sebelum saya lupa, ini berkaitan dengan revisi kurikulum. Jadi kurikulum kita ke depan itu adalah kurikulum yang OB, yaitu Outcome Based Education. Artinya lulusan dari Fakultas Tarbiyah di prodi manapun mereka kuliah nantinya akan memiliki kesempatan yang luar biasa luas, baik mendapatkan pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri, karena standarnya sudah standar internasional. Ya, demikian. Oke Prof, menurut Prof nih,
Kira-kira apa langkah yang bisa dilakukan agar seluruh warga FTK bisa mengambil peran untuk membantu kemajuan FTK, terkhusus untuk meningkatkan minat para siswa untuk melanjutkan studi di FTK, Prof? Oh ya, artinya begini, kita semua ini adalah duta, ya. Siapapun mereka itu, baik itu dari security, ya, dosen, tenaga kependidikan, bahkan mahasiswa. Ya, mahasiswa kita hari ini itu ada sekitar 7.240 lebih. Wow. Ya, mahasiswa. Artinya mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri ini sudah sepertiga, ya, luar biasa banyak, sepertiga dari mahasiswa di UIN Araniri. Nah, ini peluang yang luar biasa besar, ya. Jadi seluruh sivitas akademika ini mengambil peran sebagai duta, baik duta bagi FTK maupun duta bagi UIN Araniri. Artinya kita wajib memberikan contoh, ya, memberikan teladan yang baik itu di dalam kampus, apalagi di luar kampus, karena kita akan dinilai bahwa ini adalah orang-orang yang kuliah ataupun bekerja di lembaga pendidikan tinggi Islam. Nah, saya pikir itu seperti yang kita harapkan, ya. Kemudian bagi future students, ya, siswa-siswa SMA, SMK, pesantren dan sebagainya. Itu kami dengan amat antusias mengajak calon-calon mahasiswa ini, ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya perkembangan kampus kita, terutama Fakultas Tarbiyah, dengan langsung datang, ya, ke fakultas, bahkan mengunjungi prodi-prodi. Kita akan memfasilitasi mereka. Kita akan rencanakan membuat yang namanya Open Day, ya, hari terbuka bagi calon mahasiswa untuk mengunjungi prodi, kemudian melihat secara langsung fasilitas apa yang ada di sini, ya, sehingga mungkin mereka akan timbul ketertarikannya untuk kuliah di Fakultas Tarbiyah. Ya. Oke, itu sangat luar biasa ya, Prof, ya, kira-kira. Ya, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan berjalan nantinya, ya. Amin. Oke, Prof, terkait kerjasama nih, ya. Bagaimana sih kerjasama kita, baik itu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian sekarang ini, serta apa sih target dan juga tujuan yang ingin dicapai ke depannya, Prof? Oh ya, baik, ya, berkenaan dengan itu pada dasarnya pertanyaan tentang Tridharma Perguruan Tinggi, ya, kerjasama, salah satunya itu kerjasama internasional di bidang pendidikan, di bidang penelitian dan pengabdian, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, lini kerja bidang 3 yaitu kemahasiswaan dan alumni di bawah Dr. Mumtazul Fikri ini mengelola berbagai kerjasama MOU, Memorandum of Understanding, dan MOA, pelaksanaannya di lapangan dengan berbagai institusi pendidikan dalam dan luar negeri, ya. Nah, untuk exposure kita ini lebih tinggi dan untuk mencapai target kita menjadi prodi atau institusi yang terakreditasi internasional, mau tidak mau kita harus go internasional, ya. Jadi kami sudah menyiapkan anggaran yang berkenaan dengan berbagai kegiatan seminar internasional di seluruh prodi, ya, mulai tahun depan di seluruh prodi itu kegiatan seminar internasionalnya itu sudah akan dilaksanakan. Kemudian PPKPM yaitu PPL dan KPM mahasiswa itu juga sudah akan menuju ke luar negeri. Kita akan buka kesempatan bagi mahasiswa yang berminat dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, dan itu sudah kita share, kita perluas informasinya di kalangan mahasiswa, dan bahkan sudah ada yang mendaftar, ya, beberapa sudah ada yang mendaftar. Selanjutnya juga dengan penelitian itu prodi diminta untuk lebih proaktif menghubungi lembaga-lembaga internasional yang ada di Aceh, ya, melalui perwakilannya untuk mendapatkan pembiayaan ataupun bekerja sama langsung sebagai peneliti. Katakanlah seperti yang dilakukan oleh prodi pendidikan biologi, mereka memiliki kerjasama dengan international organizations seperti organisasi orang hutan, ya, pelestarian orang hutan di Gunung Lauser dan sebagainya. Kemudian juga prodi pendidikan bahasa Inggris yang memiliki kerjasama dengan Siamolek, ya, juga dengan IDP, sehingga mereka mengirimkan dosen di setiap tahunnya itu ke Fakultas Tarbiyah untuk kemudian mengajar di sini dan memberikan kegiatan-kegiatan akademik seperti research method, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu semua bagian dari upaya kita untuk meningkatkan pelayanan akademik. Oke. Ya. Oke, baik, Prof. Terkait beasiswa nih, Prof. Ya. Gimana sih beasiswa di FTK ini, Prof? Ya. Apa kalau kuliah di FTK bisa dapat beasiswa nih kita?
Oh ya, berkenaan dengan beasiswa ya. Memang ada banyak skema sebenarnya ya. Skema beasiswa itu ada sekitar 8 yang kami ketahui pribadi ya, yaitu berkenaan dengan beasiswa KIP kuliah. Yang ini saya pikir rata-rata mahasiswa itu sudah tahu ya, mungkin dulu bidik misi ya. Kemudian ada beasiswa prestasi. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi itu diberikan keringanan uang kuliah ya, sehingga mereka tentu mendapatkan keringanan dalam hal ini. Selanjutnya juga ada beasiswa Bank Indonesia ya. Ini setiap tahunnya Bank Indonesia itu memberikan alokasi beasiswa untuk sekian banyak mahasiswa yang tentu akan diseleksi oleh bidang akademik ya. Selanjutnya beasiswa tahfiz. Nah ini ada mahasiswa kita yang pada saat masuk menjadi mahasiswa di UIN Araniri, mereka sudah menguasai atau menghafal Al-Quran. Baik itu 10 juz, 20 juz maupun 30 juz. Nah bagi mereka ini diberikan keringanan berupa beasiswa. Selanjutnya ada yang beasiswa terbaru Islamic Trust Fund. Nah ini bagi mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu, mereka diseleksi dari setiap prodi, ada 54 prodi di UIN Araniri, mereka ini akan diseleksi, kemudian pada akhir seleksi akan diberikan bagi mereka yang memenuhi ketentuan dan kriteria. Selanjutnya beasiswa Yayasan Baitul Mal PLN, beasiswa Satu Keluarga, ya, kemudian beasiswa Badan Amil Zakat Nasional. Jadi ini beberapa beasiswa yang tersedia di UIN Araniri bagi teman-teman adik-adik mahasiswa yang membutuhkan. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa di UIN Araniri itu uang kuliah tunggal yang paling rendah itu masih ada di sekitaran 400 ribuan. Nah, jadi walaupun kita memang prodi-prodi kita sudah banyak yang unggul, tetapi pertimbangan dari pimpinan dalam hal ini Pak Rektor itu untuk mengakomodasi teman-teman adik-adik yang memang latar belakang sosioekonominya itu agak terbatas, sehingga mereka tidak putus kuliahnya di tengah jalan, bisa melanjutkan di UIN Araniri seperti itu. Oke. Berarti banyak ya Prof ya beasiswa di FTK ini, terkhususnya di UIN Araniri ya Prof ya. Iya. Oke Prof, biar semua orang juga tahu nih, Yeah. kira-kira apa sih Prof keunggulan bisa kuliah di FTK ini Prof? Oh ya, banyak sekali ya. Dengan perolehan akreditasi unggul, bahkan sekarang peringkat akreditasi universitas kita juga unggul. Nah, saya berpikir kesempatan pertama itu adalah kesempatan untuk memperoleh beasiswa untuk melanjutkan kuliah S2, ya. Kemudian juga peluang kerja itu menjadi lebih besar karena memang peringkat akreditasi unggul itu selalu menjadi pilihan pertama pada saat perusahaan-perusahaan ataupun organisasi mencari sumber daya manusia, yaitu yang pertama. Yang kedua, kita sudah memiliki fasilitas yang sangat representatif. Kami juga sempat melakukan kunjungan ke berbagai universitas di Indonesia, baik di bawah Kementerian Agama maupun Mendikbud Ristek Dikti. Ya, fasilitas yang ada di kita itu tidak tertinggal dari yang lain, bisa dikatakan sama. Memang perlu ada beberapa improvement jika kita ingin lebih baik lagi, tetapi tidak mengatakan bahwa kita tidak memiliki surplus yang tidak baik ya. Kemudian kita juga memiliki tenaga-tenaga pengajar yang luar biasa background pendidikannya ya. S2 dan S3 mereka itu dari lembaga-lembaga atau pendidikan tinggi di luar negeri yang sangat-sangat reputable. Artinya dari segi surplus, human resource ya, apa yang kita miliki ini bisa bersaing di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional. Nah ini saya pikir menjadi daya tarik ya, adik-adik yang akan melanjutkan kuliah itu tidak perlu khawatir akan menjadi katakanlah second grade citizen ya, atau jika dibandingkan dengan kampus lain wah UIN ini tidak representatif seperti itu ya, tidak demikian. Bahkan kita sudah di tingkat PTKIN di bawah Kementerian Agama, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri itu kita sudah masuk di 4 besar di Indonesia. Jadi jangan khawatir ya adik-adik yang mau melanjutkan seperti itu. Nah jangan khawatir nih buat teman-teman semuanya untuk bisa lanjut di UIN Araniri. Oke Prof, sebelum kita tutup mungkin ada sedikit closing statement sendiri nih dari Prof. Gitu. Oke, baik. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh sivitas akademika di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah menjadi tulang punggung ya bagi kegiatan dan kemajuan akademik di fakultas.
Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan di tingkat rektorat, ya, terutama kepada Pak Rektor, Bapak-Bapak Wakil Rektor, Kepala Biro yang telah mendukung kegiatan-kegiatan di Fakultas Tarbiyah. Dalam hal ini tercermin dari pembiayaan yang disediakan dan juga mengakomodasi perubahan-perubahan, katakanlah kegiatan yang harus dilakukan di Tarbiyah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan kebutuhan audit mutu internal AMI, sesuai dengan indeks kinerja utama IKU, dan sesuai dengan tuntutan akreditasi. Jadi 3 tuntutan ini menjadi kriteria utama semua kegiatan yang kita laksanakan di Fakultas Tarbiyah, dan untuk itu kami berterima kasih kepada pimpinan di tingkat rektorat dan juga kepada seluruh sivitas akademika di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan atas partisipasinya menyukseskan, ya, ikut serta menyukseskan seluruh kegiatan, rangkaian kegiatan yang kita lakukan selama ini. Saya pikir demikian. Oke, Prof. Ya. Terima kasih, Prof, sebelumnya. Nah, teman-teman, itu dia beberapa pemaparan terkait Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh. Gimana nih tema kali ini? Menarik bukan? Seperti yang sudah dikatakan oleh Prof. Safrul tadi, buat teman-teman yang masih bingung nih mau ambil jurusan apa nanti kuliahnya, bisa nih Fakultas Tarbiyah dan Keguruan menjadi salah satu pilihan ya, karena kita di sini nggak cuma ada 1-2 prodi loh, bahkan kita memiliki 13 prodi ya, Prof, ya. Sebelumnya terima kasih sekali lagi, Prof, kepada Profesor Safrul karena sudah bisa hadir di Madrah Podcast hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman karena udah klik video ini dan mau meluangkan waktunya buat dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita ya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di Madrah Podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih.